Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran ekonomi bersama saya, Fitri Sufi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang circular flow diagram. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada arus lingkaran kegiatan ekonomi. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar-gambar ini? Di sini kita bisa melihat bahwasannya ada hubungan yang sangat erat antara masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri. Nah, hubungan mereka di sini adalah hubungan keterkaitan dengan kegiatan ekonomi. Arus lingkaran kegiatan ekonomi itu sering dikenal dengan istilah circular flow diagram. Lalu apa circular flow diagram itu? Secara konsep, circular flow diagram adalah hubungan antar pelaku ekonomi yang saling berinteraksi satu sama lain, baik itu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri dalam suatu kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Ada 3 bentuk circular flow diagram. Yang pertama adalah bentuk perekonomian 2 sektor, yang kedua bentuk perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga adalah bentuk perekonomian 4 sektor. Mari kita bahas satu persatu dari bentuk-bentuk dari circular flow diagram ini. Kita akan mulai menjelaskan untuk perekonomian 2 sektor. Sebelumnya, kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara itu tidak dapat lepas dari peran konsumen dan peran produsen, karena kedua belah pihak tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Konsumen. Dari gambar ini terlihat bahwa rumah tangga konsumen, atau bisa kita singkat dengan RTK, merupakan rumah tangga yang menyediakan atau menawarkan faktor-faktor produksi, baik itu berupa tanah, tenaga kerja, kemudian modal, ataupun kewirausahaan kepada rumah tangga produsen atau RTP. Nah, sedangkan rumah tangga produsen sendiri merupakan rumah tangga yang membutuhkan atau meminta faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian, di pasar barang, nah ini ya, pasar barang, terjadi juga interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya, baik rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Kemudian, di dalam diagram ini juga terlihat ada aliran uang dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, dan dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Nah, aliran uang dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen ini adalah sebagai balas jasa atas penyerahan barang dan jasa. Jadi, ketika konsumen membutuhkan barang dan jasa yang disediakan oleh rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan balas jasa berupa pembayaran senilai harga dari barang dan jasa yang sudah dihasilkan oleh rumah tangga produsen tadi. Sedangkan rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa juga kepada rumah tangga konsumen terhadap faktor-faktor produksi yang mereka terima. Nah, jadi uang yang diterima oleh rumah tangga konsumen ini bisa berupa sewa, kemudian upah, bunga, atau laba. Selanjutnya, rumah tangga produsen akan menerima pembayaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Berikutnya, kita masuk ke perekonomian 3 sektor. Nah, berikut ini adalah model arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Jadi untuk perekonomian 3 sektor,
Di sini pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Pemerintah di sini memiliki 3 peran. Peran utamanya adalah sebagai pengatur. Peran yang lain adalah sebagai produsen dan juga sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pada sistem ekonomi liberal, peran pemerintah sangat minim. Sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat mendominasi. Sementara untuk negara Indonesia menganut sistem campuran, yang artinya di sini pemerintah masih cukup berperan. Hubungan yang terjadi antara pemerintah kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ditunjukkan oleh panah-panah berikut ini. Nah, hubungan antara pemerintah dengan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen sehubungan dengan pemberian subsidi atau pelayanan publik. Kemudian kita lihat anak panah yang menuju ke kotak pemerintah. Ini dia. Nah, ini berarti adanya penerimaan untuk pemerintah dari rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen berupa pajak. Pajak-pajak ini antara lain adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya kita lihat hubungan antara pemerintah di pasar output dan pasar input. Panah ini menunjukkan bahwasanya pemerintah juga menggunakan atau membutuhkan barang serta jasa dan juga membutuhkan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi pemerintahan. Selanjutnya di sini kita lihat bahwasanya pasar output bisa juga menjadi sumber penerimaan bagi pemerintah. Contohnya adalah pajak tambahan nilai atas barang dan jasa. Kemudian di sini pemerintah juga memiliki pengeluaran di pasar faktor produksi, dalam arti pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji. Jadi, pengeluaran pemerintah selain gaji diantaranya adalah pembuatan sarana prasarana baik untuk pelayanan publik, kemudian subsidi, serta pemberian barang dan jasa. Bisa disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus pemenuhan kepentingan umum. Nah, dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluarannya. Selanjutnya kita lihat untuk perekonomian 4 sektor. Circular flow diagram untuk perekonomian 4 sektor adalah merupakan model arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, kalau kita lihat di sini dalam perekonomian 4 sektor ini kita akan melihat 2 kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi di dalam negeri. Pada dasarnya, pelaku kegiatan ekonomi luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri itu terdiri dari rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Mereka di sini saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dari dalam negeri. Kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di sini biasanya dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor-impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Jadi, di pasar output ini terjadi kegiatan ekspor dan impor. Di pasar output ini terjadi yang namanya pertukaran faktor produksi. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya.
hasil dari perdagangan internasional itu adalah berupa devisa. Kita bisa mengetahui neraca perdagangan suatu negara itu akan mengalami defisit jika impor di negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan ekspornya. Sebaliknya, suatu negara akan disebut surplus atau untung jika di neraca perdagangan menunjukkan bahwa nilai ekspor itu lebih besar daripada impor. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional akan saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga akan membentuk satu kesatuan dan sistem. Permasalahan dalam salah satu sektor akan segera menjalar ke arus uang dan barang. Nah, tugas menjaga kestabilan arus uang dan barang memang tidak mudah. Dalam ekonomi, arus perputaran uang dan barang serta jasa ini digambarkan dalam satu lingkaran kegiatan ekonomi seperti yang telah kita jelaskan tadi. Dengan demikian, berakhir sudah penjelasan kita tentang circular flow diagram untuk perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, yuk kita latihan soal. Di sini ada gambar sebuah diagram dan di bawahnya ada pertanyaan. Dari diagram ini, peran apa yang ditunjukkan oleh nomor 4? Bagaimana jawabannya? Kalau kita lihat dari soal ini adalah interaksi yang terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi ya. Nah, pasar input adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran faktor produksi di mana faktor produksi tersebut bisa berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, kemudian muncul pertanyaan, siapa yang melakukan permintaan faktor produksi dan siapa yang melakukan penawaran faktor produksi? Faktor produksi biasanya dibutuhkan oleh rumah tangga produsen sebagai alat yang digunakan atau membantu untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi tersebut diperoleh dari rumah tangga konsumen. Nih ya. Hal ini bisa dilihat pada garis 1. Di mana faktor produksi mengalir dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Karena pemilik dari faktor produksi adalah rumah tangga konsumen, sehingga terjadi arus input. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, baik itu tanah, tenaga kerja, modal atau skill, atau kewirausahaan, maka rumah tangga produsen akan membayar dan memberikan balas jasa berupa sejumlah uang kepada rumah tangga konsumen yang ditunjukkan oleh garis 2 ini ya. Nah, uang yang diterima dari rumah tangga produsen menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen yang memiliki tanah itu akan mendapatkan balas jasa berupa uang sewa, pemilik tenaga kerja akan mendapatkan upah atau gaji, pemilik modal akan mendapatkan bunga, sedangkan kewirausahaan itu akan mendapatkan laba. Nah, ini adalah penjelasan untuk interaksi yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada interaksi yang kedua. Ini interaksi yang kedua ya. Untuk interaksi yang kedua, yaitu interaksi yang terjadi di pasar output. Ini dia pasar output. Nah, kalau kita lihat di sini, terjadi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Ya. Hanya pertanyaannya, siapa yang melakukan permintaan atas barang dan jasa, dan siapa yang melakukan penawaran atas barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa umumnya dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Kemudian, akan dijual kepada rumah tangga konsumen. Nah, ini dia. Rumah tangga konsumen di sini membutuhkan barang dan jasa. Penjualan atau penawaran barang dan jasa ini digambarkan dengan garis ini ya, garis yang nomor 5. Kemudian, rumah tangga konsumen akan mengeluarkan sejumlah uang atas pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Nah, ini dia.
pembayaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Dan ini bisa dilihat atau digambarkan dengan garis yang keempat, di mana uang dari pembelian barang atau jasa diberikan oleh rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produsen, sehingga terjadilah arus uang. Nah, dari soal ini, dari pembahasan ini bisa kita ketahui yang mana jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang B, di mana pada peran yang ditunjukkan oleh nomor 4 itu adalah pihak rumah tangga produsen menerima uang atas penyerahan barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Berikutnya masih ada soal. Perhatikan circular flow diagram berikut. Di bawah ada pertanyaan. Nah, soal ini sengaja diberikan untuk menguji seberapa jauh pemahaman Ananda semua terhadap circular flow diagram sebagaimana yang sudah dijelaskan. Silahkan Ananda jawab pada kolom komentar, boleh disertakan dengan penjelasan. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Ananda semua. Selalu semangat belajar dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.